Karya terbesar Kristus bukan karena dia membangkitkan orang mati. Karya terbesar Kristus bukan karena dia dapat memberikan makan 5.000 orang. Karya terbesar Kristus bukan karena dia bisa menyembuhkan, membangkitkan orang lumpuh. Karya terbesar Kristus bukan hanya dia dapat memenuhi segala keperluan kami, tetapi karya terbesar Kristus ketika dia mau mati di atas kayu salib untuk kami orang-orang yang berdosa. Itulah karya terbesar yang tidak ada bandingannya di dalam dunia ini. Hari ini Tuhan adalah Jumat Agung. Kami merayakannya Jumat yang tidak ada lagi yang seperti Jumat Agung ini. Karena Jumat Agung ini kami peringati sebagai kematian Kristus. Kematian yang tidak biasanya. Kematian bukan seperti kematian orang-orang, tapi kematian Kristus di atas kayu salib adalah untuk menebus kami orang yang berdosa sehingga kami boleh diselamatkan bersama-sama dengan Tuhan ada di awan-awan kemuliaan yang kekal, yaitu surga yang kekal. Terima kasih Bapa yang baik. Oleh karena itu, urapi hamba-Mu dengan urapan-Mu yang selalu baru. Urapan kuasa Roh Kudus-Mu boleh mengalir lewat mulut lidah bibir hamba-Mu, sehingga apapun yang hamba-Mu perkatakan hari ini bukan kuasa dan perkataan hamba-Mu secara pribadi, tetapi hari ini Tuhan, kuasa dan perkataan Tuhan yang luar biasa boleh mengalir dalam kehidupan kami yang ada di tempat ini, sehingga lewat kuasa dan perkataan ini yang sakit boleh disembuhkan, yang mempunyai beban berat boleh dilepaskan, bahkan yang tidak mempunyai pengharapan boleh Engkau beri pengharapan yang baru, karena hanya Yesus Kristuslah sumber pengharapan kami yang sejati. Terima kasih Bapa yang baik. Kami akan duduk diam mendengarkan firman-Mu seperti telinga seorang murid dan hati seorang hamba, dan hari ini kami akan bersuka cita karena kami pulang kematiannya mengubah kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Berfirmanlah, kami akan duduk diam mendengarkan firman-Mu seperti telinga seorang murid dan hati seorang hamba. Haleluya. Seluruh umat Tuhan yang percaya kita katakan bersama-sama amin. Sekali lagi kita katakan bersama-sama amin. Ada haleluya? Amin. Ada amin? Haleluya. Nah, nanti perjamuan kudus kalau memang nggak cukup satu orang, karena hari ini Pak Thompson kembali sakit, panas dingin, jadi nanti kalau nggak apa-apa nggak pakai jas, nanti mungkin yang mendampingi Pak Silain ya, Pak Opung Silain. Oke, siap. Ya, hari ini saya akan mengambil satu tema khotbah, tapi sebelumnya selamat Jumat Agung, selamat menikmati, ikut ke atas. Selamat menikmati kematian Kristus di atas kayu salib. Hari ini saya akan ambil judul yaitu kematiannya mengubah kehidupan. Kehidupan apa yang diubah Bapak Ibu Saudara? Hidup kesementaraan kita diubah menjadi kekal. Oleh karena itu mari kita buka Injil Matius pasal 27 ayat 45 sampai 56. Injil Matius ayat 27 Matius 27 ayat 45 sampai 56. Yesus mati. Kalau sudah menjumpai ayat ini, yuk saya undang untuk bangkit berdiri. Saya akan baca ayat 45 dan Bapak Ibu Saudara seperti biasa ayat ganjil. Mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Ayat 46. Kira-kira jam 3 bersuara Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa kau meninggalkan aku? Ayat 47 mendengar itu beberapa orang yang berdiri di situ berkata, ia memanggil Elia. Ayat berikutnya. Dan segera datang seorang dari mereka. Ia memanggil kebakaran, mencelupkannya dalam api asap, lalu menunjukkannya pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum. Tetapi orang-orang lain berkata, jangan, baiklah kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia. Ayat 50. Yesus berserulah dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Ayat 52. Dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang
yang telah meninggal. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Ayat 54. Kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi, lalu berkata, sungguh kejadian ini adalah anak Allah. Ayat 55, dan ada di situ banyak perempuan yang melihat dari jauh, yaitu perempuan-perempuan yang mengikuti Yesus dari Galilea untuk melayani Dia. Ayat 56 kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Di antara mereka terdapat Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus dan Yusuf dan ibu anak-anak Zebedaus. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Hari ini kita memperingati kembali kematian Kristus lebih dari 2000 tahun yang lalu. Tapi saya sering kali melihat dan bahkan merasakan bahwa ketika kita merayakan perayaan tentang kematian Kristus, kita seakan-akan tidak bisa ngeblend, kita seakan-akan tidak bisa merasakan dengan sungguh-sungguh apa sih sebenarnya kematian Kristus. Kita seringkali merasakan kematian Kristus hanya cambukan daripada cambuk dan luka-luka di sekujur Kristus. Mungkin kita juga menyangka, oh Yesus yang sudah diolok-olok, Yesus yang dihina, Yesus yang diperlakukan tidak adil. Mungkin itu yang ada di dalam pikiran kita, sehingga ketika kita merayakan perayaan kematian Kristus, kita seakan-akan tidak bisa menikmati, kita seakan-akan tidak bisa meresapi kematian Kristus. Saya mau katakan satu hal, kalau kita ditinggal sama orang tua kita, suami kita, istri kita, bahkan mungkin anak kita meninggal, mati, apa yang terjadi dengan saudara? Saudara akan nangis, terngaung-ngaung, nangis. Kenapa saudara? Karena Bapak Ibu Saudara bisa menyelami, bisa ya kan? Dulu bahkan waktu almarhum Darino Silviano, ya bukan ya, Darino siapa? Darino Ginting, ya atau lah ya Ginting atau Ginting lah ya. Nah jadi Deborah nangis sampai tengaung-ngaung, tengiung-ngiung, ya kan, sampai gitu kan. Apalagi Ibu Susan, waduh, bahkan diciumin, dipegangin. Kalau belum meninggal nggak dicium-cium, saudara. Haleluya. Tapi ketika mati dicium, terlambat sudah, ya kan. Semua orang ketika ditinggalkan sama pasangannya, sama ayahnya, sama ibunya, sama anaknya, pasti menangisnya luar biasa. Tapi ketika saudara ditinggal Kristus, ketika ada kematian seperti ini, adakah saudara yang menangis hari ini? Kenapa? Kenapa itu terjadi? Jawabannya simpel, saudara. Karena memang kita, setiap hari hidup kita, bukannya kehidupan yang selalu bersih. Kalau saudara kehidupannya misalnya tanpa dosa atau mungkin sedikit dosa, pasti ketika ada kematian Kristus yang seperti ini, saudara pasti akan menangis senangis-nangisnya. Saudara akan sedih sesedih-sedihnya. Kenapa? Karena saudara bisa merasakan, bukan hanya merasakan ketika Yesus dicambuk, tetapi saudara bisa merasakan segala-galanya. Saya ingin katakan satu hal. Coba saudara bayangkan, kalau saudara hidup setiap hari di lumpur seperti babi, di lumpur saudara hidup, tiba-tiba ya hari ini dari hari Senin sampai hari Sabtu saudara hidupnya seperti babi atau babi hidup di lumpur. Tiba-tiba di hari Minggu saudara atau di hari Jumat seperti ini saudara ingin bersih, saudara nggak bisa menikmati, nggak bisa menikmati kebersihan itu, keterangan itu, kekudusan itu, tidak bisa kita nikmati. Kenapa? Karena hidup kita everyday, setiap hari hidup kita bergumul, hidup kita dilumpuri oleh dosa.
Sehingga ketika ada ibadah-ibadah seperti ini, bukan hanya ibadah Jumat Agung, ada ibadah Paskah, mungkin nanti ada ibadah yang lain-lain, Natal dan yang lainnya, saudara tidak bisa menikmati. Kenapa, saudara? Karena Bapak Ibu Saudara hanya bisa menikmati sebatas kulitnya saja. Hanya bisa, aduh ya kasihan ya Yesus mati di atas kayu salib, kasihan ya dia, kasihan lu, gitu kan. Tapi saudara nggak bisa pernah merefleksikan, kalau kita kasihan terhadap Kristus, harusnya kita tidak lagi hidupnya berkubang dengan lumpur. Hidup kita tidak setiap hari itu berkubang dengan hal-hal yang kotor. Ada haleluya. Itulah mengapa kita tidak bisa menjiwai, kita tidak bisa. Kenapa kalau orang yang mati, saudara kita, ya mungkin saudara kita nggak terlalu nangis ya, adik kita, kakak kita, orang tua kita, istri kita, suami kita mati, kenapa kita menangis bisa terseduh-seduh? Saya mau tanya, kenapa? Jawabannya very simple. Karena dosa menikmati dosa. Orang yang mati itu kan orang berdosa. Kita orang berdosa. Ya Pak ya? Katakan kiri kanan mulut, engkau orang berdosa. Hari ini kita mau memperingati Yesus yang menebus dosa. Engkau orang berdosa. Jadi orang berdosa nangis sama orang berdosa. Ada haleluya? Orang berdosa nangis sama orang berdosa. Tapi Kristus ditangisi bukan oleh murid-murid. Kristus tidak pernah ditangisi oleh Pontius Pilatus. Dia tidak pernah ditangisi oleh orang-orang berdosa, tapi orang-orang yang mengikuti dia, seperti perempuan-perempuan yang luar biasa. Saya yakin dan percaya dia pasti menangis, dia pasti tidak mau meninggalkan, dia tetap ada di situ. Itulah tandanya dia bisa menikmati, dia bisa meresapi kematian Kristus. Ada haleluya? Mulai ngerti ya? Kenapa kita jauh sama Kristus? Kenapa kita nggak bisa dekat-dekat sama Kristus? Kenapa kita nggak bisa menyatu dengan Kristus? Itu saudara. Karena hal itu terjadi di dalam kehidupan kita. Saya yakin dan percaya kalau itu kita bisa ubah, maka kita bisa mengubah segala sesuatu dalam hidup kita. Oleh karena itu Kristus ingin mengubah kehidupannya. Kristus ingin mengubah kematiannya, saudara. Nah, kalau saya mau tanya lagi satu hal sebelum kita masuk lebih dalam lagi, saya mau tanya, ada yang bisa jawab luar biasa. Apa sih arti kematian Kristus? Apa tujuan Yesus Kristus mati? Pasti jawabannya yang klise-klise dari zaman dulu sampai zaman sekarang. Apa tujuan Kristus mati? Yesus Kristus. Itu ya, untuk menebus dosa manusia. Itu jawaban klise. Salah? Tidak. Benar? Iya. Tujuan Kristus apa saudara? Tujuan kematian Kristus apa? Untuk menebus dosa? Terus ada lagi nggak yang lain? Apa lagi kira-kira? Nah itulah makanya kita nggak pernah bisa meresapi kematian Kristus. Banyak, ada 3-4 kematian Kristus kalau kita lihat di dalam ayat Alkitab. Ya, mau kita lihat satu-satu? Ya, kita lihat satu dulu ya. Kita lihat tentang kematian Kristus. Apa tujuan Yesus Kristus mati? Coba buka Roma 14 ayat 9. Baca yang kencang, sekencang-kencangnya. Kalau bisa ada yang mau baca, bangkit berdiri supaya kita ngeh. Apa sih tujuan kematian Kristus? Di sini ditulis dengan jelas. Memang benar untuk menebus dosa manusia. Ya, itu memang tujuan general, tujuan umumnya. Tapi saudara lihat, apa tuh? Apa udah kebuka? Apa tadi saya bilang? Roma ya. Roma pasal 14 ayat 9, apa yang firman Tuhan katakan? Ada yang bisa bacakan, bangkit berdiri kencang biar semua dengar supaya kita keingat. Kalau saya yang bacakan kan sering nggak keinget ya. Tapi kalau Bapak Ibu Saudara bacakan pasti keinget. Ayo 1, 2, 3. Ada yang bangkit berdiri? Mau bacakan? Atau saya aja yang bacakan ya. Ayat 9. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali. Supaya apa saudara? Supaya ia menjadi Tuhan, baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Dia mau kita itu dia menjadi Tuhan, bukan Tuhan, tetapi ini katanya adalah Tuhan.
Tuhan itu artinya apa, saudara? Dia mau menjadi majikan kita. Kita harus menjadi budaknya, kita harus menjadi anaknya, supaya lewat kematian Kristus bukan sia-sia, bukan kita langsung masuk tujuan kematian Kristus ya untuk menebus dosa manusia. Benar, itu adalah tujuan yang paling akhir. Tapi sebelum dia menebus dosa manusia, dia harus menjadi Tuhan dalam kehidupan kita. Kita harus menjadi miliknya. Setelah kita menjadi miliknya, baru dia bimbing, baru bisa masuk sebagai Yesus akan menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita. Dia akan menebus kita. Jadi yang pertama, Yesus harus menjadi apa tuh? Tuhan. Nah, untuk itulah bagaimana caranya dia untuk menjadi Tuhan dalam kehidupan kita. Bagaimana caranya kita menjadi anaknya, menjadi budaknya, bahkan kita menjadi orang-orang yang dipilih untuk dibina seluruhnya, sehingga kita boleh menuju ke arah yang benar, yaitu arah kekekalan. Jawabannya hanya satu, jawabannya kita lihat. Nah, ini baru kita masuk ke materinya. Matius pasal 27 ayat yang ke berapa tadi? Matius 27 ayat 45. Nah, ini ya, kita mulai dari sini. Mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Ini merupakan satu tanda atau mujizat terjadi sebelum Kristus mati. Gelap gulita selama berapa jam? 3 jam. Menurut penelitian dan menurut ilmu saat itu, baik ilmu ilmu perbintangan dan yang lainnya, nggak mungkin ada gerhana matahari atau gerhana bulan pada saat bulan itu. Tidak mungkin. Jadi kenapa itu bisa terjadi kegelapan selama 3 jam ketika Yesus ada di atas kayu salib, dan itu sangat menghebohkan seluruh dunia, bukan hanya seluruh Israel, seluruh dunia heboh. Saudara bisa bayangkan, tiba-tiba nih di siang hari seperti ini ada orang disalib di depan, terus tiba-tiba blub semua lampu mati. Menurut saudara, kira-kira kita akan tetap nongkrong di kayu salib tersebut atau kita pulang ke rumah kita masing-masing? Kita nggak bawa kita tidak bawa pelita, kita tidak bawa senter. Kalau sekarang udah ada senter ya, tidak bawa apa-apa. Nah, bagaimana mungkin Bapak Ibu Saudara kita bisa melihat Kristus yang ada di atas kayu salib? Ngapain kita ada di situ sedangkan Kristus sedang menderita saat itu? Iya Pak ya? Kegelapan yang 3 jam ini itu sungguh bukan mistis ya, itu sungguh sesuatu hal yang luar biasa. Dan apa artinya ini Tuhan, bagi Tuhan dan bagi kita semua? Kegelapan 3 jam ini itu menandakan Kristus, ya Allah Bapa di surga itu sedang murka terhadap siapa? Terhadap umat manusia. Terhadap siapa lagi? Terhadap yang mengadili Kristus, terhadap militer, dan juga terhadap Kristus sendiri, saudara. Terhadap siapa? Kristus sendiri. Jadi saat itu saudara bisa bayangkan, agama sudah hancur, militer hancur, pemuka agama hancur, militer hancur, pengadilan hancur atau pengadilan palsu, saudara, semuanya serba hancur. Perekonomian hancur, agama hancur, militer hancur, semuanya hancur. Saudara bisa bayangkan betapa marahnya Allah Bapa di surga mengenai kepalsuan, kehancuran, ketidakadilan. Itu begitu marahnya dia sampai dia turunkan yang namanya kegelapan di atas bumi ini. Itu menandakan bahwa ada terjadi kegelapan, ada waktunya gelap di dalam dunia ini. Ada haleluya. Sekarang orang lagi ribut tentang Indonesia apa? Ya, ini kagak pada nonton TV kali ya. Ini nontonnya apa sih? Doraemon. Atau nontonnya apa tuh namanya? Kalau yang seru-seru aja dinonton deh. Raffi Ahmad ditontonin. Nonton dong yang berbobot dikit, kenapa? Supaya saudara punya knowledge base yang baik ya dalam kehidupan ini. Sekarang Indonesia gelap. Pak Prabowo lagi ngoceh-ngoceh kan, masa sih Indonesia gelap, Indonesia terang. Terus saya berpikir gitu kan, memang saat ini kalau kita mau akuin sejujur-jujurnya Indonesia ini sedang gelap.
Apa yang nggak hancur di Indonesia? Saya berani rekam di YouTube, saya nggak akan pernah takut karena memang itu kenyataan. This is the fact. Ini adalah kenyataan, fakta. Ini bukan opini, saudara. Kalau opini sama fakta itu berbeda. Kalau opini, oh ini opini saya, ya kan? Oh Indonesia lagi hancur, Indonesia gelap, itu opini. Tapi nggak ada bukti. Buktinya apa? Faktanya apa? Indonesia gelap, pekerjaan susah, PHK banyak. Apalagi saudara? Bukan hanya ekonomi ya. Pengadilan kita palsu. Sampai ijazah aja palsu, saudara. Kita nggak nyebut ijazah siapa ya. Pokoknya ijazah palsu, ya kan? Abu Nawas itu namanya. Ada haleluya. Si Abu Nawas punya ijazah palsu. Semuanya serba palsu. Gimana nggak mau gelap? Militer bisa ditunggangin, hukum bisa ditunggangin, ya kan? Pak Stephen Tong juga bicara keras puluhan tahun yang lalu. Waduh, luar biasa Indonesia ini udah benar-benar gelap. Apa yang nggak gelap di Indonesia, saudara? Pengadilan gelap, ekonomi gelap, apalagi politik gelap, pemerintahan gelap. Sampai orang bisa ngomong, orang dikasih kepala babi disuruh masa. Kalau ada Benyamin akan bilang, muke gile, gitu. Kalau si Benyamin masih ada, gila itu orang katanya. Masa sih staf khusus presiden untuk komunikasi hanya bisa bilang begitu? Itu gelap, saudara. Semua gelap. Siapa yang bisa jadi terang? Nah, saat itulah Kristus, saat itulah Allah Bapa di surga marah semarah-marahnya, saudara. Kenapa? Sebab anak yang dikasihi, ya kan, dia marah, dia murka bukan hanya kepada orang-orang itu, dia murka juga terhadap kegelapan yang terjadi di pemerintahan. Semuanya militer turun, hancur, agama hancur, semua hancur. Saudara bisa bayangkan, terjadilah kegelapan. Itulah untuk menandakan ada waktu kegelapan saat itu. Tapi saudara, puji Tuhan, ada waktu yang terang juga setelah berjalan kurang lebih berapa jam, saudara? 3 jam. Sama seperti Yunus di perut ikan 3 hari. Sama seperti Kristus mati 3 hari kemudian dia bangkit. Saudara yang terkasih, ini adalah waktu kegelapan dan waktu saat terang. Manusia memang tidak bisa lepas dari waktu. Karena itulah Yesus Kristus ingin mengubah kehidupan manusia dari segi waktu, dari waktu yang begitu gelap menjadi waktu yang terang. Karena itulah Raden Ajeng Kartini menulis sebuah buku yang mengatakan apa, saudara? Habis gelap terbitlah terang. Oleh karena itu hari ini kalau kita semua mau berubah waktu kita dari gelap ke terang, maka kita harus terus serius terhadap Tuhan. Yang percaya katakan amin. Maukah kita akan divonis oleh Tuhan seperti murka Tuhan yang memberikan kegelapan 3 jam? Saudara, ini sesuatu fakta. Itu bukannya opini. Kalau opini, aduh nanti ada gelap 3 jam. Ini fakta, seluruh orang mencatat bahwa terjadi kegelapan selama 3 jam. Dan setelah itu, saudara, baru kembali ada terang. Artinya apa, saudara? Ada waktu-waktu gelap dalam hidupmu, ada waktu-waktu terang dalam hidupmu. Yang percaya katakan amin. Saudara pernah mengalami waktu-waktu gelap? Di saat kita nggak punya pengharapan, di saat kita sedang sakit, di saat kita sedang nggak punya, semuanya serba mentok kiri, mentok kanan, mentok depan, mentok. Saudara sedang gelap. Tapi saya mau katakan, Tuhan berkuasa atas waktu yang luar biasa ini. Yang percaya katakan amin. Dia berkuasa atas waktu gelap, dia berkuasa atas waktu terang, dia berkuasa segala-galanya. Tepuk tangan bagi kemuliaan Tuhan. Dia berkuasa atas waktu, dia sanggup memindahkan waktu gerhana matahari, gerhana bulan. Dia sanggup membuat waktu siang menjadi malam, waktu malam menjadi siang. Dia sanggup membuat itu karena dia adalah Allah yang mengatur waktu. Kita harus yakin dan percaya. Itu menandakan bahwa ketika Kristus disalib di atas kayu salib, itu menandakan dia sedang mempertontonkan sesuatu hal yang luar biasa. Dia bilang, waktu pun harus ada di bawah kakiku. Yang percaya katakan amin. Jadi ketika saudara sedang dalam keadaan gelap, saudara sedang keadaan tidak menentu, apa yang saudara harus lakukan? Datang kepada Yesus.
hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Dia beri damai senang, Dia hiburkan. Luar biasa, saudara. Jadi yang pertama, kita yakin dan percaya kalau ada waktunya Tuhan, maka waktu Tuhan itu akan mengubah segala sesuatu, kegelapan, kemurkaan saudara. Ketika saudara datang minta ampun sama Tuhan, waktu gelap saudara berubah menjadi terang. Yang percaya katakan amin. Sekalipun saudara sedang sakit, sekalipun saudara belum disembuhkan sakit penyakitnya, tetapi hatimu sudah terang. Ada haleluya. Ketika engkau sedang susah, dompetmu sedang kosong semua, engkau sedang tidak punya apa-apa, tapi hatimu tetap tenang. Itulah Tuhan bekerja atas waktumu, Tuhan bekerja atas kegelapanmu, Tuhan bekerja di atas keterangan segala sesuatu yang dibuat oleh Tuhan. Karena Dialah Sang Empunya waktu yang luar biasa. Yang percaya katakan sekali lagi amin. Katakan kiri kananmu, waktu gelap engkau berdoa. Katakan kiri kananmu. Katakan, waktu gelap engkau harus berdoa. Waktu terang berdoa enggak? Nah, waktu terang engkau berdoa, waktu gelap engkau berdoa, waktu senang engkau berdoa, waktu engkau sedih engkau berdoa, waktu engkau banyak berkat engkau berdoa. Karena Dialah penguasa waktu, Dialah yang sanggup mengubah. Karena judul khotbah saya adalah kematiannya mengubah kehidupan dari kesementaraan kepada kekekalan. Nah, saudara, kita lanjutkan ayat 46. Nah, ini mulai, saudara. Yuk kita baca bersama-sama. 1, 2, 3 ayat 46. 1, 2, 3. Ayo baca. Eli, Eli, lama sabachthani. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Artinya, saudara, ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Sebenarnya ada 7 perkataan Kristus di atas kayu salib. Perkataan pertama apa? Immanuel, masih ingat? Ya Bapa, ampunilah aku karena ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Yang kedua apa? Ayo. Yang kedua, hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Yang ketiga, ini aku ibu, atau anak. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat apa? Nah, ini yang keempat nih, saudara. Jadi kita tadi lompat tuh. Ini memang ada penulisan yang lompat. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Yang kelima apa? Aku haus. Yang keenam, it is finished, sudah selesai. Yang ketujuh, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan. Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan rohku. Kalau orang bilang kan nyawa. Saudara, kita perhatikan baik-baik dari yang pertama sampai yang terakhir. Tapi saya nggak ambil semua, karena saudara bisa sampai jam 3 sore kalau ini mau selesai semua tuntas. Tapi saya hanya mengambil beberapa. Yang pertama, saudara perhatikan baik-baik. Ya Bapa, ditutup dengan yang ketujuh, ya Bapa. Saudara perhatikan baik-baik. Pertama, ya Bapa. Terakhir, ya Bapa. Apa itu artinya, saudara? Yesus membuka percakapannya dengan ya Bapa. Dia meminta apa istilahnya izin, atau dia berkomunikasi ya Bapa, nggak main seruntul aja gitu kan. Tetapi dia sebut namanya ya Bapa. Berarti dia bukan berkomunikasi terhadap setan, dia bukan berkomunikasi terhadap orang-orang lain, tapi dia berkomunikasi terhadap Bapa di surga. Ada haleluya. Ya Bapa. Apa? Ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ini adalah sesuatu kata-kata yang luar biasa. Kita nggak bahas itu karena sudah pernah kita bahas. Yang kedua tadi apa? Hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di Firdaus, saudara. Dia juga menyatakan ya engkau harus tahu bahwa hari ini juga engkau akan. Yang ketiga apa? Ibu, ini anakku atau anakmu? Anakmu. Saudara, ini untuk menyatakan bahwa
Yesus itu sangat menghargai, menghormati ibunya. Tapi kita akan fokus pada yang keempat. Eloi, Eloi, lama sabatani. Eli, Eli, lama sabatani. Itu juga ada di Mazmur 22 ayat 2. Nanti saudara buka sendiri. Begini ceritanya, saudara. Orang sering bilang kan, nanti ayat berikutnya dikatakan begini. Kok kok dia manggil-manggil Elia ya? Ini bener nggak nih dia manggil-manggil Elia? Terus ada sebagian orang yang bilang biarin aja dia panggil-panggil. Terbukti nggak dia panggil? Terbukti nggak si Elia datang? Karena Elia ada di surga. Sebenarnya bukan Elia, cuman mirip. Orang mungkin dengar kan Kristus di atas kayu salib cukup tinggi ya. Kristus disalib di depan kayu salib atau di belakang kayu salib? Di depan kayu salib atau di belakang? Kristus, ini ada salib nih. Dia di belakangnya disalib, panteknya dari sini atau panteknya dari sini. Dia ada di depan atau di belakang? Di belakang kan? Di belakang kan? Di belakang apa di depan? Di depan kan? Waktu Kristus atau Simon dari Kirene dan Yesus memanggul kayu salib, salibnya di depan atau Yesusnya yang di depan? Salibnya di belakang? Salibnya di belakang. Tapi kita dodol, kita ambur adul. Kalau saudara lihat tuh ya, artis-artis TV, pengacara, ya siapapun lah. Kalau taruh salib di depan apa di belakang? Kalungnya di depan apa di belakang? Salib itu ditaruh di depan apa di belakang sama? Coba sekarang ada yang pakai salib nggak sih? Nggak ada ya. Di depan apa di belakang, Bu Deborah? Terbalik. Mestinya kau taruh di belakang itu. Masa salib ditaruh di depan? Berarti Kristusnya ada di belakang, salibnya di depan. Haleluya. No, this is the wrong. Salib itu harus ada Kristus yang di depan, baru salib di belakang. Bukannya besok dibalik ya Bu Deborah, taruh salib di belakang ya. Kalau ditanya, saya dengar dari penggembala saya, salib harus ditaruh di belakang, saya yang harus di depan. Masa salib, ayo lu maju lu, ayo lu maju. Saya di belakang aja, ya kan? Makanya setan nggak pernah kabur kalau pakai salib segede apa tuh, dalam nama Yesus, dalam. Nah, salibnya di depan, salah. Ngusir setan bukan salibnya di depan. Ada haleluya. Ngusir setan salibnya di belakang atau sama sejajar. Dalam nama Yesus nggak boleh. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Ya nggak bakalan ini orang kitanya yang kita kan sebagai gantinya Kristus. Kristus kecilnya kitanya harus di depan, salibnya di belakang. Ada haleluya. Ini bicara soal salib ya. Ya kita menyimpang sedikit. Tapi yang saya mau katakan tadi, Eli, Eli lama sabatani. Waktu Kristus ada di atas kayu salib, dia mengatakan begini, saudara. Ya Tuhanku, mengapa engkau meninggalkan aku? Sebenarnya ini agak sedikit kontradiktif. Kenapa kontradiktif? Agak sedikit paradoks. Kenapa saya katakan paradoks? Karena Bapak Ibu Saudara tahu, kenapa sih kok Yesus memanggil Bapa sedangkan mereka berdua satu? Terus kenapa dia bilang meninggalkan aku? Kenapa sampai setega itu, saudara? Karena saat itu Kristus sebagai manusia, dia itu punya dia itu menanggung seluruh dosa manusia. Allah tidak mentolerir dosa. Siapapun yang jatuh ke dalam dosa, dia pasti akan ditinggalkan Tuhan. Bukan berarti ditinggalkan Tuhan wah dia tidak akan merangkul kita lagi, bukan. Tetapi ditinggalkan Tuhan karena Tuhan adalah Allah Bapa adalah Allah yang suci dan kudus. Dia tidak bisa bersatu kepada kegelapan, dia tidak bisa berdahatu dengan dosa, dia tidak bisa mentolerir sekalipun anaknya yang berdosa, dia tidak bisa mentolerir, saudara. Dia harus meninggalkan dan Kristus harus menanggung seluruh dosa manusia. Untuk itulah dia menyebut Eli, Eli lama sabatani, Eloi, Eloi lama sabatani. Ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Udah ngerti ya Bapak Ibu Saudara kenapa Allah Bapa di surga meninggalkan Kristus? Memang satu hal yang agak berbeda. Jadi gini, kalau ada orang bertanya begini, sebenarnya Kristus itu di atas kayu salib, maksudnya dia tuh benar-benar 100% Allah dan 100% manusia. Saudara jawab apa? Jawab apa? Manusia nggak? Ya. Allah nggak? Ya. Apa ininya apa? Tandanya apa? Jawabnya cuma satu, saudara. Kalau orang dalam keadaan mau mati, masih ingat nggak Stefanus yang dirajam dengan batu?
ketika dia mau mati, ketika dia belum memeramkan matanya, apa yang dia lihat? Dia lihat ada Allah bersinar. Allah datang kepada Stefanus. Kristus berbeda. Allah tidak datang justru di tengah kengeriannya, di tengah kesakitannya, di tengah penderitaannya. Kok bukan Allah datang dan merangkul dia, tetapi malah meninggalkan Kristus. Itulah tandanya dia adalah Allah. Kenapa saudara? Karena kalau Stefanus dia mati, sekalipun dia orang hebat, sekalipun dia orang benar seperti Paulus dan yang lainnya, tidak ada seorang pun yang di dunia ini yang mati untuk orang lain. Stefanus mati untuk dirinya sendiri. Saya juga nanti kalau mati nggak untuk saudara. Ada haleluya. Saya mati untuk diri saya sendiri. Saya nggak bisa menebus dosa saudara. This is the wrong. Kalau ada orang pendeta yang mengatakan aku bisa menebus dosa jemaatku, aku turun ke neraka, aku ingin menyelamatkan, biarlah aku mati di neraka, tetapi jemaatku tidak mati di neraka. Wah, ini teologi ngaco belok. Saya mau kata, benar nggak Emmanuel? Ngaco belok. Mana ada orang yang bisa menebus dosa manusia? Untuk itulah ketika Kristus satu-satunya yang bisa menebus dosa manusia, dia mati, dia menanggung seluruh beban dosa manusia. Dia bukan hanya secara fisik yang dia derita, tapi secara roh dia menderita. Ditinggalkan oleh Allah, itu sungguh menderita. Sama saudara seperti ketika bangsa Israel ditinggalkan Allah, dan Allah tidak berbicara 400 tahun dari Maleaki sampai Matius, sampai Kristus Yesus lahir di atas di dunia ini. Luar biasa ya. Kalau kita melihat itu saja udah jadi kita sangat yakin dan percaya Kristus itu memang mati dan Allah meninggalkan dia. Walaupun nanti saatnya tiba, Allah kembali merangkul dia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Ada haleluya Bapak Ibu Saudara. Dahsyat ya. Jadi Eloi, Eloi lama sabatani itulah pengorbanan Kristus di atas kayu salib agar kita orang yang percaya itu tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, terus saudara, kita lanjutkan lagi, ya kan? Tetapi orang-orang lain berkata, jangan, baiklah kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia. Yang tadi ya udah kita lewatin, kita udah bahas tadi. Ayat 50, Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Tetapi itu sebelum itu, kita agak mundur sedikit, ayat 48. Ayat 47 dulu, tadi kelewatannya. Mendengar itu beberapa orang yang berdiri di situ berkata, ia memanggil Elia. Ayat 48 nih saudara perhatikan. Dan segeralah datang seorang dari mereka. Ia mengambil bunga karang, mencelupkan ke dalam anggur asam, lalu mencucukkan pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum. Kenapa saudara memberi Yesus minum? Karena Yesus berteriak, aku haus. Itu ada di Yohanes 19 ayat 28. Coba ada yang bisa buka Yohanes 19 ayat 28. Ya, benar ya. Yohanes 19 ayat 28. Sesudah itu karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu sudah selesai, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, aku haus, saudara. Nah, kita bahas sedikit tentang aku haus. Kira-kira menurut pandangan Bapak Ibu Saudara, Yesus Kristus itu hausnya haus apa? Tapi waktu Yesus dikasih anggur asam yang bercampur dengan mur, Yesus mau nggak? Nggak, dia tolak. Kenapa saudara? Dia ingin menikmati penderitaannya. Kenapa anggur asam dan mur itu ketika dikasih sama Kristus untuk dicicipin ditolak sama Kristus? Karena ketika dicicipin saudara, itu akan mengandung obat semacam kayak obat tidur atau obat untuk menahan rasa sakit seperti obat-obat Panadol dan yang lain, itu seperti itu. Jadi Kristus tidak bisa menikmati kematiannya, tidak bisa menikmati penderitaannya, tiba-tiba bles saja. Tahu-tahu dia sudah pulang ke rumah Bapa di surga. Tapi dia ingin menikmati saudara. Jadi dia tidak mau, dan dia bukan haus secara jasmani. Dia haus rohnya.
Dan ini benar-benar dipertontonkan dengan luar biasa. Saudara masih ingat seorang kaya yang memohon kepada siapa? Lazarus. Masih ingat saudara? Lazarus, Lazarus, aku haus. Nah, itu menandakan bahwa ternyata rupa-rupanya siapa namanya Yesus Kristus ini juga sama. Ketika dia benar-benar memikul beban dosa dan dia ada di puncak penderitaannya, dia itu benar-benar saudara, benar-benar kehausan. Dia benar-benar merasakan panasnya api neraka. Sama seperti ketika si Lazarus merasakan api neraka. Sama seperti orang kaya itu merasakan api neraka. Lazarus sedang duduk, dia bilang, tolong deh tanganmu taruh ke mulut aku sedikit supaya aku hilang haus. Saudara mau coba-coba sedikit masuk neraka? Itu haus terus saudara, panas, haus, wah luar biasa. Jadi Yesus Kristus itu mati, Yesus Kristus itu haus itu bukan karena dia haus secara fisik, tapi rohnya mengalami kehausan. Karena kan kalau enggak menjadi kontradiktif. Dia kan bilang sama perempuan yang waktu di tepi sumur, ya kan, di pinggir sumur, dia bilang apa saudara? Kan dia minta air tuh. Beri aku minum. Terus orang perempuan Samaria itu bilang apa? Oh, kan dia bilang ini kasihin minum. Terus Yesus bilang, kalau engkau percaya kepadaku, maka akulah air kehidupan engkau. Ketika engkau ketemu dengan aku, ketika aku ada di dalam kamu, engkau tidak akan Berarti kontradiktif dong. Kenapa Yesus di atas kayu salib bilang aku haus? Padahal ayat sebelumnya, padahal waktu Kristus ketemu dengan perempuan itu, dia bilang apa saudara? Aku adalah air hidup, tidak akan haus lagi. Karena Kristus saat itu lagi mau menebus dosa manusia. Dia seakan-akan mau mengcover itu semua supaya orang-orang itu tidak binasa. Jadi kita, ketika kita sudah percaya kepada Kristus mati di atas kayu salib, kita sudah tidak akan haus lagi karena dialah air kehidupan yang sudah menanggung segala dosa kita. Yang percaya katakan amin. Itu saudara maksudnya aku haus. Ya, kita teruskan ya pada ayat yang ke-49. Nah, barulah dia bilang begini. Tetapi orang-orang lain berkata, jangan, baiklah kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia. Lalu Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan apa saudara? Nyawanya. Perbedaan lagi saudara. Kalau kita mati, orang-orang biasa mati, maka kita tidak akan bilang, Bapa, ku serahkan nyawaku. Nggak akan bilang. Yesus, Allah Bapa di surga yang mengambil nyawa kita. Tapi ini tidak, saudara. Dia menyerahkan dengan sukarela nyawanya atau rohnya kembali kepada Bapa di surga. Karena apa? Sudah selesai. Tugas penginjilannya, tugas selama 3,5 tahun, tugas selama dia hidup sudah diselesaikan. Baik, karena itu saya mau katakan begini sama kita semua. Kalau kita mempunyai tugas dalam gereja kah, dalam kehidupanmu di rumah tangga kah, dalam aspek apapun di pekerjaanmu, di rumah tangga, di gereja, dimanapun, kau harus menyelesaikan itu tuntas. Kalau nggak tuntas, apa yang akan terjadi saudara? Kita nggak akan pernah bisa sampai ke Bapa. Ya Bapa, kuserahkan nyawaku. Nggak akan bisa. Karena belum selesai. Makanya banyak orang takut mati. Kenapa? Saudara, di sini ada yang takut mati nggak? Karena belum selesai. Kenapa? Karena dia tahu, tugasku belum selesai. Tapi kalau saudara dekat dengan Tuhan, bukan hanya pendeta ya, tapi kalau saudara dekat dengan Tuhan, siapapun yang dekat dengan Tuhan pasti diberitahu kapan kau akan mati, kurang lebih. Tidak dikasih tahu tanggal 28. Kalau ibu dikasih tahu misalnya tanggal 28 April tahun depan 2025, Ibu Tina innalillahi wa inna ilaihi raji'un, gimana Bu? Tetapi dia hanya kasih tahu kisi-kisinya. Abraham, Musa, semua dia kasih tahu saudara sebelum dia mati. Saatmu sudah tiba.
Senang nggak saudara kalau dikasih tahu begitu? Itu artinya apa? Tuhan begitu dekat dengan engkau. Tuhan, Ibu Deborah mau dikasih tahu begitu? Nggak mau. Justru enak Bu, kalau dikasih tahu begitu kan kita jadi oh kira-kira sudah. Karena kenapa? Tugas kita sudah selesai. Kita harus kira-kira. Tapi yang saya mau katakan hari ini bahwa Kristus itu mengubah segala-galanya di dalam kehidupan kita. Dari kesementaraan menuju kepada kemana? Kepada kekekalan. Dan yang terakhir kalau kita lihat lagi ada ayat-ayat terakhirnya. Belum ya. Dan kuburan-kuburan terbuka. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Gini saudara. Jadi waktu Kristus itu mati, gitu ya kan, tabir bait suci terbelah. Tinggi tabir bait suci itu kurang lebih berapa? 18 meter sampai 20 meter. Ini segini berapa meter? Michael, tahu nggak ini berapa meter? Coba Michael ukur dulu, naik tangga. Berapa meter ini? Ini paling 4-5 meter ya. Berarti tabir bait suci kurang lebih 4 kali tinggi ini. Tinggi nggak saudara? Dan itu pakai kain. Oke, lebarnya berapa? 10 meter. Satu ruko kita ini kurang lebih 4,5 meter. Jadi kurang lebih 2 ruko lebih dikit lah. Besar ya, tinggi besar. Tebelnya berapa saudara? Kalau kain gordeng itu tebelnya berapa? Berapa senti kan ya? Berapa ini? Tabir bait suci saudara kira-kira berapa? Tebelnya. Segini ada nggak setebel Alkitab? Tebel kainnya loh. Ini kainnya juga kalau saudara baca lebih terperinci, kainnya itu ada 72 jenis kain, jenis benang yang disulam untuk bait suci. Tebelnya berapa? Tebelnya 30 cm, 60 cm, dan menurut kira-kira bisa sampai 70 cm. Tebel nggak saudara? Begini loh tebelnya kainnya. Kita bisa bayangkan nggak? Kalau kain setipis ini aja kena gempa bumi, kena apa, mungkin bisa robek, terbelah dari atas sampai bawah. Tapi kalau kain yang begitu tebal saudara, gimana cara ngerobeknya? Kebayang nggak? Gimana itu? Nih, ini kurang lebih kainnya setebal ini nih. Ya kan, ini sekitar 30 sampai 60 cm. Setebal ini kain loh saudara. Gimana caranya bisa tiba-tiba robek dari atas sampai bawah? Kalau bukan pekerjaan Tuhan. Ada haleluya. Kain yang begitu tebal ketika Kristus mati terbelah, baru mereka pada sadar, wah ini benar, ini benar anak Allah, katanya ini benar Allah sendiri. Baru mereka pada sadar, wow, luar biasa ya Tuhan kita Yesus Kristus. Dan terbelahnya saudara tidak terbalik. Dia bukan terbelah dari kiri ke kanan, itu namanya tukang kain. Ada haleluya. Tukang kain kalau motong bukan dari atas ke bawah, dari kiri ke kanan kali ya, biar lebih gampang. Dia juga tidak memotong dari bawah ke atas. Ada haleluya. Kalau itu tabir bait suci dari bawah ke atas, berarti bukan dari Tuhan. Ini terbelahnya dari mana saudara? Coba baca, ada yang bisa baca nggak? Coba baca dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas saudara? Coba. Dari atas sampai ke. Berarti kalau kita tahu begitu dari atas sampai bawah, itu berarti pasti Tuhan yang punya kerjaan. Tuh kerjaannya Tuhan motong. Bukan karena gempa bumi, jangan salah saudara ya. Bukan karena gempa bumi, bukan karena yang lain-lain. Sebelum gempa bumi terjadi, itu sudah robek. Nah, baru kita baca ayat berikutnya. Itu apa artinya sih saudara? Bait suci itu terbelah, bait suci itu terbelah dua, itu apa artinya saudara? Artinya yang dulunya kita kalau mau berdoa langsung kepada Tuhan itu harus lewat. Kalau sekarang orang bilang apa itu, Ferry? Kalau calo itu orang bilang apa sekarang? Mediator, nama kerennya calo sekarang mediator. Dulu kita mau berdoa sama Tuhan aja nih harus lewat calo. Namanya siapa? Imam Agung.
ya kan? Kalau di Katolik mungkin masih ya, kalau untuk pengampunan dosa ya, lewat ada calonnya. Saya bilang calo aja lah, mediator atau calon. Saudara, ketika ketika tabir bait suci itu terbelah dua, itu menandakan sudah tidak ada lagi batasan. Sebab kalau dulu imam itu mau berdoa, itu tuh harus sungguh-sungguh, nggak bisa sembarangan, saudara. Kalau imam itu merasa punya dosa sedikit aja selama seminggu, dia nggak berani masuk situ. Karena itu setiap imam yang masuk ke ruang Maha Kudus, dan jadi ada halaman ruang kudus, ruang Maha Kudus. Ketika dia mau masuk ke dalam, pasti pinggangnya diikat sama tali panjang. Dia ikut kan, dia jalan. Terus dia juga mesti bawa kelenengan. Keleneng. Makanya di Katolik kalau saudara lihat ada selalu lonceng yang dibawa sama pastor kan. Keleneng. Nah, itu sebenarnya menandakan bahwa dia itu imam. Bawa nih, kubu-kubu ke dalam. Nah, keleneng. Nah, kalau kelenengnya nggak keleneng lagi, inna ilahi wa inna ilahi rojiun. Mati di dalam. Dibunuh sama Tuhan. Karena nggak suci. Nah, gimana caranya dia bisa balik lagi? Jadi kalau nggak pakai tali, orang yang datang lagi nih, imam lain datang lagi, cegrek, mati lagi, saudara. Kayak orang kesetrum sama listrik. Nah, caranya bagaimana supaya dia tidak ini lagi? Pakai tali kan? Jadi ketika dia udah mati di dalam, ditariklah sama tali, ngek. Ya kan? Sampai akhirnya. Dan itu memang sering kejadian, pernah kejadian, bukan nggak pernah kejadian. Makanya dia diantisipasi dengan itu. Apa artinya ini, saudara? Artinya, ia sudah terbuka segala-galanya kepada Tuhan. Transparansi itu sudah terbuka segala-galanya sehingga kita bisa berdoa langsung. Tapi bukan itu sebenarnya yang menjadi tujuan Tuhan. Coba saudara buka Yohanes pasal 10 ayat 9. Saya pikir ini yang paling tepat untuk menggambarkan ini. Ya, ini agak jarang ya orang menggambarkan ini. Yohanes 10 ayat 9. Apa firman Tuhan katakan? Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan keluar menemukan padang gurun. Ketika Yesus sudah membuka pintu tabir bait suci, kita bisa masuk ke dalamnya tanpa perantara imam lagi, dan kita tidak mati. Dan ketika kita masuk ke dalamnya, Kristus memberkati kita. Ketika saudara masuk ke dalam gereja ini, saudara berdoa langsung kepada Tuhan. Tuhan memberkati saudara menemukan padang rumput yang hijau. Ada haleluya. Itulah tandanya. Jadi luar biasa. Pengorbanan Kristus di atas kayu salib ini luar biasa. Kematian itu mengubah segala-galanya, saudara. Mengubah cara hidup orang, mengubah segala-galanya, mengubah dari tadi kesementaraan menjadi kekekalan. Dan yang terakhir, ayat 55 sampai 56 kalau nggak salah ya, benar ya. Matius 27. Demikian firman Tuhan. Dan ada di situ banyak perempuan yang melihat dari jauh, yaitu perempuan-perempuan yang mengikuti Yesus dari Galilea untuk melayani dia. Terus terakhir, di antara mereka terdapat Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus dan Yusuf, dan ibu anak-anak Zebedaus. Pada saat Yesus disalibkan dan mati, murid-muridnya lari kocar kacir. Hanya Yohanes yang kembali, tetapi juga tidak dekat-dekat. Tapi perempuan-perempuan di sana itu menunjukkan keberanian yang luar biasa, sekaligus kesetiaan mereka dalam mengikut Kristus. Yang percaya katakan amin. Kalau saudara berani hari ini, saya tantang saudara, saya ajak saudara, saya tantang saudara begini. Beranikah saudara mau mengiring Yesus ketika Kristus mati, ketika dia bangkit dari atas dari kubur, saudara? Maukah engkau mengiring dia dengan kesetiaan, keberanian? Harus berani, harus setia. Itu akan mengubah hidupmu dari tujuan yang tadinya menuju kesementaraan. Hidupmu akan berubah menuju kepada kekekalan. Kematiannya mengubah kehidupan kita dari kesementaraan menjadi
kekekalan. Yang percaya katakan amin. Kita patri dalam hidup kita bahwa kita harus berani, kita harus setia, kita harus melakukan hal-hal yang seperti tadi yang Kristus sudah lakukan. Kita mengerti hari ini dengan benar, maka kematian Kristus tidak akan menjadi sia-sia buat kita. Karena buat apa dia mati di atas kayu salib? Tapi kita tidak sungguh-sungguh untuk meresapi kematiannya. Percuma, saudara mau katakan 10 kali saudara memperingati kematian Kristus berarti 10 tahun. 20 kali 20 tahun. Kalau saudara umur 70 kali, mungkin sudah 50 kali menikmati perayaan kematian Kristus. Tapi nggak ada gunanya saudara. Karena kematian Kristus tidak akan ketransformasi terhadap saudara. Dia mati ya dia mati sendiri, saudara mati sendiri. Tapi ketika saudara serius sama Tuhan, ketika saudara benar-benar masuk, menjadikan Tuhan sebagai Tuhan dalam hidupmu, menjadikan Dia segala-galanya dan menjadikan kita sebagai milik kepunyaannya, maka Tuhan akan mengubah hidupmu dari kesementaraan menjadi kekekalan. Saya yakin dan percaya kalau kita bisa mengimani, kita bisa melakukan hal itu, saya terlalu yakin dan percaya kematian Kristus, tujuan kematian Kristus tidak akan menjadi kesia-siaan buat kita semua. Sayang, kematian yang begitu agung, kematian yang begitu mengorbankan segala-galanya dalam kehidupan kita, tapi kita bermain-main dengan kematian. Kita tidak sungguh-sungguh terhadap kematian Kristus yang menjadikan kita tidak ada perasaan apa-apa, seperti biasa-biasa saja. Ibadah hari ini biasa-biasa saja. Pak Gembala berkhotbah biasa-biasa saja. Tidak ada sesuatu yang menusuk hati saya. Itu tandanya saudara jauh dari Tuhan. Tapi kalau ketika saudara lihat hari ini, saudara ambil keputusan untuk bertobat kepada Tuhan, untuk lebih serius sama Tuhan, saya yakin dan percaya tahun depan dengan hal yang sama, peringatan kematian Kristus akan berbeda saudara. Saudara akan bisa bercucuran air mata malam hari Kamis sebelum hari ini. Saudara akan sedih, saudara akan galau, saudara akan aduh. Tapi kalau saudara nggak merasa apa-apa, bahkan saudara malam-malam kemarin masih nonton drama Korea, saudara masih nonton yang lain-lain, ada haleluya? Nggak ada artinya kematian Kristus buat kita semua. Mau saudara tahun depan jadi sesuatu yang berbeda? Tolong kita angkat tangan kita kalau kita mau. Kita katakan, Yesus, aku mau. Nggak ada artinya kalau Yesus lahir, kalau Yesus mati, tapi aku tidak ada apa-apanya. Kan ada pujian yang mengatakan apa? Yesus, apa arti hidupku? Ya kan? Bila kau tak berikan nyawam. Saya ingin katakan itu benar, tetapi kalau saudara perhatikan baik-baik lagu ini, ketika Yesus sudah memberikan nyawanya, tapi kita tidak memberikan seluruh hidup kita kepada Kristus supaya kita benar-benar Dia menjadi Tuhan dalam kehidupan kita, itu juga nggak akan berarti apa-apa dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati.